bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasufa, guru BK di SMA Nurul Hayat Tanggungan, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat yang pertama, yaitu kenali potensi. Karena menurut saya, setiap siswa memiliki potensi, bakat, dan kecerdasan yang unik, perlu digali dan dikembangkan secara tinggi. Program ini sangat penting agar guru BK dapat membantu siswa mengenali kelebihan dirinya, menemukan gaya belajar yang sesuai, serta memahami kecerdasan yang dominan yang dimiliki siswa, sehingga dapat mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang 7 jurus BK hebat. Nah, salah satunya adalah yang pertama, jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Ya. Oke, sebelum itu kita silakan berdiri dulu, keluar dari mejanya dulu. Silakan ikuti tangannya. Sambil membayangkan, ini imajinasi ya, imajinasi. Nyampe gak? Nyampe. Siap. Biar kalian bisa mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi nanti Ibu akan memberikan link, nanti silakan kalian bisa mengisi, nanti kalian bisa tahu gaya belajar apa sih yang cocok untuk kalian gitu. Nah, untuk di materi kenali potensi ini ada 3 kuncinya, yaitu yang pertama tentang kecerdasan majemuk. Kalian pernah diajari kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk ada berapa? Ya, ada yang bilang 7, ada yang bilang 8. Jadi antara 7 dan 8. Untuk kanan ke atas. Terus yang ketiga yaitu pengenalan bakat dan minat. Nah, yang ketiga ini yang nanti kalian praktek langsung, di mana kalian nanti, oh ternyata saya
Selanjutnya, apa itu intelijensi atau kecerdasan? Nah, sebelum kalian melihat ini, ada yang tahu nggak? Apa itu kecerdasan? Ya, kemampuan seseorang. Oke. Nah, jadi bisa dilihat ya, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi. Jadi kalau misalkan ada orang atau ada anak yang ketika dia ada masalah dia bisa menyelesaikan, sebenarnya itu juga bagian dari apa? Kecerdasan, betul. Karena kan kecerdasan itu ada banyak, bukan hanya kan kadang orang-orang itu kan salah pemikiran ya. Kadang namanya kecerdasan berarti itu namanya dari pikiran aja. Padahal kecerdasan itu banyak sekali. Tadi yang seperti Elsa bilang kecerdasan itu ada 7. Nah, ini kecerdasan majemuk. Setiap siswa atau murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ada teori yang disebut teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja, tetapi memiliki 9 jenis kecerdasan, yaitu bisa dibaca ya, kecerdasan visual spasial, berarti dia visual, berarti lebih suka misalnya melihat, membaca kayak gitu. Kemudian ada kecerdasan verbal linguistik, berarti dia mudah mengingat. Nah, kalian kan karena anak-anak IPS, nah itu berarti kalian harusnya lebih unggul, iya nggak? Iya. Ya, suka mengingat gitu ya. Iya. Nah, berarti kalian termasuk cerdas apa? Verbal linguistik. Oke. Nah, selanjutnya ada cerdas interpersonal. Nah, interpersonal berarti apa? Menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Berarti kadang kan orang ini ya terbalik. Intra itu berarti dari luar, tapi inter dari dalam. Itu kebalik. Jadi kalau intra itu berarti dia mengenal dirinya sendiri. Kayak misalkan dia bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi itu dia punya kecerdasan intrapersonal yang baik kayak gitu. Terus memiliki kecerdasan yang baik, paham dasar motivasi dan rasanya sendiri. Misalkan kalian kan sebenarnya mau UTS nih. Nah, kalian tahu nih paham misalkan materi apa saja sih yang belum kalian pahami. Nah, kalau orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, berarti dia bisa tahu, oh ternyata saya tuh kurang paham di bagian ini kayak gitu. Nah, kemudian ada cerdas kinestetik. Di sini siapa yang kalau di kelas sukanya keluyuran? Siapa? Kokom. Misalkan nih ada guru menerangkan atau mungkin lagi praktek nih, dia tuh suka banget mengeksplor. Nah, itu biasanya dia cenderung ke kinestetik. Nah, terampil dalam menari dan olahraga. Jadi dia anaknya lulus kayak gitu. Ada nggak di sini yang suka olahraga? Indonesia. Nah, selanjutnya ada cerdas logis atau logis matematis. Misalnya dia suka hitung-hitungan. Kemudian cerdas musikal, yang suka nyanyi, suka musik, walaupun cuma kendang-kendang kayak gitu itu juga termasuk. Nah, itu juga termasuk musikal. Nah, cerdas naturalis berarti dia itu suka bercocok tanam. Kayak misalkan dia suka menanam pohon, kemudian suka merawat. Misalkan di sini di area sini, misalkan kalian suka apa? Kalian suka ngambilin aja daripada merawatnya. Ngambil. Oke. Iya. Nah, kalian bisa dilihat ya, ini gambar apa? Kebun binatang. Apa ini? Ada seorang guru, terus di depannya ada gajah, monyet, pinguin. Nah, menurut kalian nih, misalkan kalian belum tahu gaya belajar kalian, terus tiba-tiba si gurunya itu, misalkan nyuruh gajah buat lari, kira-kira dia akan berhasil nggak? Enggak, karena gajah kan lambat ya. Nah, itu. Kemudian monyet itu kan suka memanjat. Misalkan kira-kira gurunya coba monyet kamu berenang kayak gitu, mesti dia akan tenggelam kan? Karena dia kan suka memanjat. Nah, begitu juga dengan kalian. Tapi bukan kalian disamakan dengan hewan ya, maksudnya ini perumpamaan aja. Jadi misalkan nih, Elsa misalkan gaya belajarnya misalkan visual, tapi ternyata gurunya karena nggak tahu Elsa itu visual, guru itu setiap menerangkan cuman ngomong aja kayak gitu. Jadi kan mungkin apa sih yang diomongin sama guru itu kayak gitu kan? Karena kan biasanya kalau visual lebih cenderung dia akan lebih menangkap ketika dia melihat gambar, kemudian PowerPoint atau mungkin video kayak gitu. Kemudian bisa juga yang auditori juga kayak gitu. Kalau misalkan dia cuma lihat gambar, apa sih gambar? Misalkan video, gambar gak ada suaranya, sih kan bingung ya. Kayak gitu. Nah, itu
Yang pertama ada gaya belajar visual yang tadi. Jadi biasanya orang yang memiliki gaya belajar visual itu cenderung lebih mudah mengingat, kemudian senang membaca dan mencatat, tertarik pada penampilan visual, kemudian memahami pelajaran, cenderung membayangkan pikirannya. Misalkan dia suka membaca novel, itu kan biasanya membayangkan ya, misalkan perannya apa kayak gitu. Nah, strateginya apa? Silakan bisa digunakan gambar, peta konsep, video, terus infografik, kemudian biasanya lebih terlibat langsung dan dia ikut menggambar kayak itu misalnya. Nah, kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori, mendengarkan ya. Nah, berarti dia itu lebih cepat paham ketika informasi disampaikan secara lisan. Kayak misalkan kayak gini nih, ibu ngomong berarti misalkan kalian pernah nggak ada pengalaman misalnya pelajaran sejarah, kemudian gurunya pernah ngomong, terus kalian pas UTS kalian ingat, oh yang disampaikan guru itu pernah kayak gini, pernah nggak kayak gitu? Nah, berarti itu termasuk gaya belajar auditori kayak gitu. Kemudian apa lagi? Strategi pembelajarannya yang lebih efektif itu biasanya gunakan diskusi. Berarti karena dia suka mendengarkan dari orang lain, berarti dia sendiri diskusi gitu. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Dia luas gitu ya. Nah, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Misalkan tadi kayak praktek olahraga kayak gitu, bisa melakukan langsung sama gurunya. Kemudian suka praktek eksperimen. Nah, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Ini berarti yang kinestetik bosan ya? Bosan nggak? Bosan. Oke. Kemudian, nah, ini mengenali potensi karir masa depan. Nah, ini ada beberapa, tadi kan ada kecerdasan maju kita ada 9. Nah, itu nanti kalian bisa melihat ya. Misalkan nanti kalau misalkan dia cenderungnya kinestetik atau mungkin artistik, itu nanti dia itu cocok itu profesinya untuk apa gitu. Biasanya ada sendiri kayak misalkan dia kinestetik, cocoknya itu apa ya gitu. Berarti mungkin aja misalkan dia jadi yang ahli benerin apa, karena kan dia suka praktek langsung kayak gitu, bisa dibaca ya. Kemudian ada sosial, berarti termasuk ibu, termasuk kepribadian yang ini ya, bisa intrapersonal sama interpersonal, karena suka komunikasi langsung dengan orang lain kayak gitu. Nah, itu ada interpressing, terus profesional, contohnya ada akuntansi, sekretaris. Kadang ini juga bisa, ibu punya tesnya, nanti silakan kalian bisa mencoba. Nah, ini rencana karirku. Jadi tapi kita nggak pakai yang ini. Jadi nanti bisa misalkan kalian tugasnya apa, nanti karir kedepannya apa. Nah, kalau yang ibu nanti kita silakan sudah dibuka ya tadi linknya ya. Oke, silakan kalian berkumpul sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Misalkan yang di sini visual, di sini auditori, di sini kinestetik. Ibu bagi. Jadi nanti di sini ada mengenali 3 gaya belajar. Nah, nanti silakan diisi nama, kemudian kelasnya. Nanti gaya belajarnya berarti kan ada ini ya. Nanti misalkan kelompok visual maju, berarti strategi pembelajarannya efektif apa? Tapi sesuai, jangan di sini, tapi sesuai dengan kaliannya gitu. Nanti ketika misalkan visualnya maju, berarti yang auditori mencatat yang visual. Jadi yang belum ada di kalian, silakan nanti kalian mencatat ketika temunya maju. Bisa dipahami? Bisa. Silakan ke belakang. Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Silakan. Boleh bedanya digeser, boleh. Biar lebih enak diskusinya. Atau ada yang menanyakan dulu terkait materinya? Ibu kita tuh ini pilihnya lebih yang dominan ya. Itu berarti kalian ini visual dulu ya. Ini ibu visual, auditori sama kinestetik kayak gitu. Berarti nanti misalkan kelompok yang ngomong kan visual maju nih, berarti yang kelompok lain mengisi yang visual. Terus nanti kalau auditori maju, berarti auditori ngisi yang belum ada.
ya mencoba kan, nah itu bisa eksperimen udah oke gitu kan. Kalau yang visual kan biasanya jadi baca dulu, terus kesulitan nggak? Ini biasanya kalau orang auditor itu kayak kalau mau belajar menghafal tuh sambil suaranya yang keras gitu loh. Misalkan menghafal pengertian dari observasi ada, jadi dia tuh sambil menghafal dari itu lebih gampang ya visual. Ada yang sudah selesai? Sudah. Visual sudah, auditori udah? Belum. Kinestetik? Belum. Boleh misalkan kalian nanti pas maju punya slogan misalkan dari visual, misalkan dia kan cenderungnya melihat, misalkan slogannya apa boleh, misalkan auditori apa boleh. Kalau kinestetik lebih gampang ya pakai gerakan gitu. Ya nanti pakai slogan ya setiap maju, misalkan dari maju semuanya kayak gitu. Kinestetik apa gitu. Udah. Apa itu? Melihat langsung itu bisa, nanti kan jadi setelah melihat kita bisa praktek langsung. Bisa. Praktek. Bisa nggak kemarin? Ini nanti lebih dijelasin sama mereka kesini aku gini loh, misalnya kita ke pabrik, nanti kita melihat langsung kita praktek. Yang penting nanti ada yang menjelaskan. Udah? Udah. Visual udah? Slogannya udah? Ini lagi dibikin. Oh, oke. Auditori? Udah? Slogannya? Belum. Boleh gitu? Boleh. Kan kita sakit berarti menggerakkan tubuhnya. Boleh nggak sih? Udah? Udah selesai slogannya? Nanti maju semua ya. Kelompoknya jadi semuanya mempraktekkan. Sudah siap semuanya?
Sebagainya, gak yang susah, yang gampang aja spontan. Udah, kamu satu lagi. Belajar sambil bernyanyi, mendengar lewat audio, menghafal pelajaran dengan suara yang keras. Auditori, mendengar, memahami, dan menyimak. Auditori, mendengar, menyimak, dan memahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih A, dikasih A, dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, wow, wow. Siapa lagi? Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil tentang mengenai 3 gaya belajar. Strategi pembelajaran yang efektif pada gaya belajar visual. Yang pertama, dengan cara mengamati, memahami, membuat PowerPoint, berpresentasi, melihat video edukasi atau berimajinasi. Melihat gambar, menulis, membuat rangkuman materi, membuat mind mapping, melihat video atau gambar yang sesuai warna dengan mengembangkan imajinasi. Melihat gambar, menulis, memakai rangkuman materi, dan membuat mind mapping. Dengan membuat mind mapping, dengan mengamati gambar-gambar, dengan melihat video-video, dan yang terakhir dengan mengembangkan imajinasi. Menulis, membuat mind mapping dengan melihat video yang berwarna dan berimajinasi. Dan saudaranya? Ada. Kita mulai ya. Ayo dari
Yang kelima, menyukai hal-hal yang menantang. Wow. Ada slogannya? Gaya belajar kinestetik. Oke, tangan dulu. Ini kasih apa? D kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow, wow. Oke. Nah, ibu punya ini dulu. Silakan kalian berdiri, nanti silakan bisa ikutin gerakannya. Jadi ini tuh video dari ini ya. Apa? GTK. Oh, bikin kayak gini nanti syuting mau nggak? Boleh. Boleh. Bentar. Yuk, silakan berdiri. Ngapain dulu? Nanti belum di sini nanti siang lapangan. Nah, Bersama guru itu yang nyanyi bisa nggak? penuh cinta Itu nyanyi bisa nggak? dan bersahabat. Nah, nanti ada di sini. Nah, ini. Nanti bagian terakhir ya. Nanti ada gerakannya. Siapa Dan juga tempat bertumbuh harapan bersama ayo kita wujudkan benih dan tumbuh bukanlah jujur. Nah, sedih. Kelola emosi bukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, bangun kolaborasi menangkan situasi. Silakan kembali. Tahu nggak maksud dari lagu ini itu apa? Menahan emosi. Ya, jadi kan ada 7 jurus guru BK hebat. Jadi kan tadi backgroundnya ada sekolah, siswa, guru gitu ya. Jadi diharapkan tadi kan kenali potensi. Ini sekarang yang sedang kalian menerima materi. Jadi kita tuh pertama harus mengenali dulu potensi yang kalian miliki gitu. Kemudian tadi apa? Jaga kelola emosi dulu. Kelola emosi berarti di sekolah intinya kita tidak boleh Emosional. baik dari gurunya, kepala sekolahnya semuanya. Jadi semuanya itu harus berkolaborasi. Tadi kan enak banget ya, semuanya nyaman. Jaga konsistensi berarti yang menjaga lingkungan sekolahnya. Misalkan ada teman yang kurang enak, berarti dia harus bisa menjaga seperti apa itu. Intinya berkolaborasi. Jadi antara siswa, orang tua, pokoknya pihak-pihak yang ada di sekolah itu saling berkolaborasi, saling merangkul. Kan tadi kayaknya enak banget ya, ada bentuk sekolahnya gitu ya. Nah, kalian mau mewujudkan sekolah yang seperti itu? Berarti kalian harus menerapkan 7 jurus. Berarti masih ada PR lagi ya, 6 jurus lagi. Oke. Nah, ibu punya slogan. Nanti kalau ibu bilang BK hebat, nanti kalian bilang bimbingan tepat,
Langsung aja Bu. Boleh. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya apa ya? Kita tuh bisa mengenali diri kita sendiri, yaitu dengan cara mengenali 3 gaya belajar. Jadi di situ tuh kita bisa memilih mana sih bidang kita, mana sih konsentrasiannya kita yang tepat untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Lagi. Elsa mau? Yang lain? Mau? Ya. Bisa. Berdiri. Langsung Bu. Langsung. Jadi kita tuh bisa tahu gimana cara belajarnya kita yang efektif, yang lebih gimana ya? Tahu cara belajar kita, tahu lebih mengenali diri kita, bagaimana belajar sesuai kemampuan kita. Tepuk tangan. Oke, mungkin kalau kesimpulannya cukup 2 aja. Ya sekarang 1 aja. Kesimpulan dari semuanya itu apa selama pertemuan pada kali ini? Kesimpulan? Pertemuan dari awal. Ya, dari mulai tadi yang Ibu menjelaskan ada potensi majemuk, kemudian ada gaya belajar, terus cara memberikan kepada siswanya kayak gitu. Gimana? Ada yang mau? Ibu tunjuk aja. Ayo, yang sukarela, yang punya ini, nggak apa-apa nanti Ibu bantu. Kan berarti kan kesimpulan semakin kalian tahu dari berarti anak-anak tahu ternyata menyimak dari awal sampai akhir ya. Yuk, siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Biasa mau. Boleh silakan berdiri. Dari kesimpulan pembelajaran pertemuan kali ini, kita tahu macam-macam kecerdasan anak-anak, lebih ada keinginan untuk memajukan sekolah seperti 7 jurus BK hebat dan apa tadi yang majemuk, mengenali 3 gaya belajar, lalu yang majemuk 9 jam dari ya itu. Jadi nanti kita bisa tahu profesi kita apa Ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi pada intinya diharapkan nanti pastinya kan bisa aplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Apalagi sekarang nanti kalian menjelang mau UTS ya nanti. Iya. Nah, kalian kan udah tahu nih gaya belajarnya apa, berarti yang sudah dipresentasikan sama temannya bisa diaplikasikan. Misalkan, oh ternyata saya sukanya auditori, bisa nih sambil nyanyi atau apa itu, jadinya lebih suka lebih cepat untuk mengingatnya gitu. Dan diharapkan bisa konsisten dilakukan setiap hari agar menjadi lingkungan sekolah yang nyaman ya gitu. Mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan atau mungkin pertanyaan, nanti bisa kalian ke ruang BK untuk bertanya yang belum dipahami apa kayak gitu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini ya, silakan bisa dari ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kelas dari sering mendalam beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum